Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pinangge, NIM 204105030099 kelas AKS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kosakata pengukuran permintaan. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing konsep itu, kita harus membedakan antara fungsi permintaan, peramalan, penjualan, dan potensi. Yang pertama, permintaan pasar. Langkah pertama pemasar dalam mengevaluasi peluang pasar adalah memperkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar, market demand, untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu pada lingkungan pemasaran tertentu di bawah pemrograman pemasaran tertentu. Yang kedua, peramalan pasar. Hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Permintaan pasar yang berkorespondensi dengan tingkat ini disebut peramalan pasar, market forecast. Yang ketiga, potensi pasar. Peramalan pasar memperlihatkan permintaan pasar yang diduga, bukan permintaan pasar maksimum. Untuk permintaan pasar maksimum, kita harus memvisualisasikan tingkat permintaan pasar yang dihasilkan dari tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sangat tinggi. Suatu batasan di mana peningkatan lebih lanjut dalam usaha pemasaran hanya akan memberi sedikit pengaruh dalam mendorong permintaan selanjutnya. Potensi pasar, market potensial, adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tingkat tak terbatas untuk suatu lingkungan pemasaran. Selanjutnya, permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan, company demand, adalah pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam satu periode waktu. Permintaan perusahaan bergantung pada bagaimana persepsi konsumen terhadap produk, jasa, harga, dan komunikasi perusahaan relatif terhadap pesaing. Jika lainnya sama, pangsa pasar perusahaan akan tergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasar. Kemudian, peramalan penjualan perusahaan. Setelah pemasar memperkirakan permintaan perusahaan, tugas mereka selanjutnya adalah memilih tingkat usaha pemasaran, marketing effort. Peramalan penjualan perusahaan atau company sales forecast adalah tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Selanjutnya, potensi penjualan perusahaan. Potensi penjualan perusahaan, company sales potential, adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap usaha pesaing. Batas absolut permintaan perusahaan adalah tentu saja potensi pasarnya. Keduanya akan sama jika perusahaan mendapatkan 100% pasar. Selanjutnya, memperkirakan permintaan saat ini. Yang pertama, total potensi pasar. Total potensi pasar, total marketing potensial, adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli potensial atau berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian dikalikan harga. Selanjutnya, potensi pasar suatu wilayah. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik, mereka harus memperkirakan potensi pasar serta negara bagian dan negara. Dua metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis dan metode indeks multifaktor yang terutama digunakan oleh pemasar konsumen, penjual industri, dan pangsa pasar. Selain memperkirakan total potensi dan potensi wilayah, perusahaan harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini berarti perusahaan harus mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Asosiasi Dagang Industri sering mengumpulkan total penjualan industri. Meskipun biasanya tidak menyebutkan penjualan perusahaan individu secara terpisah, namun dengan informasi ini, setiap perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya terhadap keseluruhan industri. Jika penjualan sebuah perusahaan meningkat 5% per tahun dan penjualan industri meningkat 10% sesungguhnya, perusahaan itu kehilangan peringkat relatifnya dalam industri. Selanjutnya, memperkirakan permintaan masa depan. Suatu perusahaan umumnya menyiapkan peramalan ekonomi makro terlebih dahulu, lalu diikuti dengan peramalan industri, kemudian peramalan penjualan perusahaan. Peramalan ekonomi makro mencakup memproyeksikan inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih, dan variabel lain. Hasil akhirnya adalah peramalan produk domestik bruto atau GNP yang digunakan perusahaan beserta indikator lingkungan lainnya. Untuk meramalkan penjualan industri, perusahaan menurunkan peramalan penjualannya dengan mengasumsikan bahwa dirinya akan memenangkan pangsa pasar tertentu. Selanjutnya, survei maksud atau intensi pembeli. Peramalan forecasting adalah seni mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu untuk barang konsumsi
tahan lumayan besar seperti Prabot. Beberapa organisasi riset mengadakan survei periodik tentang maksud pembelian konsumen dan mengajukan pertanyaan seperti apakah Anda bermaksud membeli mobil dalam 6 bulan berikutnya, dan menempatkan jawaban mereka berdasarkan skala probabilitas pembelian. Selanjutnya, gabungan pendapat tenaga penjualan. Ketika mewawancarai pembeli dianggap metode yang tidak praktis, perusahaan dapat meminta wiraniaganya memperkirakan penjualan masa depan mereka. Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan perkiraan tenaga penjualan tanpa membuat beberapa penyesuaian. Wiraniaga bisa saja pesimis atau optimis. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana rencana pemasaran perusahaan mereka akan mempengaruhi penjualan masa depan di wilayah mereka, dan mereka mungkin sengaja menurunkan perkiraan permintaan sehingga perusahaan akan menetapkan kuota penjualan yang rendah. Untuk mendorong perkiraan yang lebih baik, perusahaan dapat menawarkan insentif atau bantuan seperti informasi tentang rencana pemasaran, perbandingan peramalan masa lalu dengan penjualan sebenarnya. Selanjutnya, pendapat ahli. Perusahaan juga bisa mendapatkan peramalan dari para ahli, termasuk penyalur, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan asosiasi dagang. Perkiraan penyalur mempunyai kekuatan dan kelemahan yang serupa dengan perkiraan tenaga penjualan. Banyak perusahaan membeli peramalan ekonomi dan instruksi dari perusahaan peramalan ekonomi terkemuka yang menyediakan seabrek data dan kecanggihan peramalan. Selanjutnya, analisis penjualan masa lalu. Perusahaan dapat mengembangkan peramalan penjualan berdasarkan penjualan masa lalu. Analisis deret waktu atau time series membagi deret waktu masa lalu menjadi 4 komponen: tren, siklus, musim, dan tak teratur, dan memproyeksikannya ke masa depan. Penghalusan eksponensial atau exponential smoothing memproyeksikan penjualan periode berikutnya dengan menggabungkan rata-rata penjualan masa lalu dan penjualan terbaru. Ini memberikan bobot lebih banyak pada penjualan terbaru. Yang terakhir, metode uji pasar. Ketika pembeli tidak merencanakan pembelian mereka dengan seksama atau para ahli tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, uji pasar secara langsung dapat meramalkan penjualan produk baru atau menetapkan penjualan produk di saluran distribusi atau wilayah baru. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.